Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran praktikum tentang injeksi intrakutan. Injeksi intrakutan adalah tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien dengan memasukkan sejumlah obat melalui jarum steril yang dimasukkan ke dalam jaringan intradermal. Berikut ini adalah tujuan dilakukannya injeksi intrakutan. Yang pertama, mendapatkan atau menambah kekebalan, misalnya seperti penyuntikan imunisasi BCG. Yang kedua, metode untuk tes diagnostik terhadap alergi atau penyakit tertentu, misalnya pada tuberkulin test yang dilakukan pada pasien TBC. Yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan reaksi setempat di area penyuntikan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan injeksi intrakutan. Yang pertama, siapkan obat yang dibutuhkan dalam tempatnya. Yang kedua, spuit 1 cc dan jarum nomor 27. Yang ketiga, bak injeksi yang tertutup yang telah diberikan alas kasa untuk tempat spuit. Yang keempat, cairan pelarut obat. Yang kelima, kapas alkohol. Yang keenam, handscoon bersih sekali pakai. Yang ketujuh, perlak pengalas. Yang kedelapan, bengkok. 9, buku injeksi. Dan jangan lupa selalu menyediakan safety box. Kita akan memasuki pada fase pelaksanaan injeksi intrakutan. Fase pertama adalah fase prainteraksi. Di dalam fase prainteraksi, perawat melakukan pengecekan status klien yang berada di catatan keperawatan dan catatan medik. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, menyiapkan diri perawat. Selanjutnya kita akan masuk ke fase kedua, yaitu fase orientasi. Pada fase orientasi, perawat sudah menemui klien. Dalam fase orientasi, yang dilakukan perawat adalah memberikan salam kepada klien. Yang kedua, memperkenalkan diri perawat. Yang ketiga, menjelaskan tujuan tindakan, yaitu jelaskan tujuan dari pemberian injeksi intrakutan. Yang keempat, menjelaskan prosedur singkat. Jelaskan pada klien bagaimana cara kita memberikan injeksi intrakutan beserta apa yang akan kemungkinan dirasakan oleh klien. Yang kelima, jangan lupa menjaga privasi klien dengan menyiapkan lingkungan. Misalnya kita menutup sampiran atau menyarankan untuk keluarga keluar sebentar selama pelaksanaan injeksi intrakutan. Kita akan masuk ke fase kerja. Yang pertama yang dilakukan perawat adalah cuci tangan dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita dekatkan alat ke pasien. Setelah kita mendekatkan alat ke pasien, kemudian kita akan menentukan tempat penyuntikan injeksi intrakutan. Untuk injeksi intrakutan itu bisa dilakukan di lengan atas dan lengan bawah. Untuk lengan bawah kita ambil 1/3 dari siku atau 2/3 dari pergelangan tangan. Jadi di area ini pastikan lokasi injeksi yang akan kita berikan suntikan itu kulitnya sehat, tidak ada pembuluh darah. Biasanya lokasi ini dilakukan untuk injeksi skin test ataupun mantuk test. Untuk lokasi injeksi yang kedua itu bisa dilakukan di lengan atas. Biasanya injeksi ini diberikan di 3 jari di bawah bahu. Kemudian injeksi dilakukan di atas muskulus dari deltoid. Untuk injeksi ini sebagian besar diberikan pada imunisasi BCG. Kita lanjutkan untuk implementasinya. Pertama kita pasang perlak dulu di bawah lengan pasien. Permisi ibu. Kemudian perawat memakai handscoon. Setelah kita lakukan pemasangan perlak atau penalas, kita akan mempersiapkan obat. Biasanya untuk obat-obat yang diberikan adalah obat yang perlu dilakukan untuk skin test atau tes alergi. Sebagian besar obat yang diberikan adalah obat antibiotik. Obat ini harus diencerkan sesuai ketentuan. Jadi misalnya kita encerkan 5 cc
karena dia berbentuk serbuk, jadi harus kita larutkan terlebih dahulu. Kemudian pada skin test kita menggunakan sprit 1 cc. Nanti kita akan mengambil obat sebanyak 0,1. Kemudian kita tambahkan lagi water for injection sebanyak 0,9. Jadi banyak obat yang ada di sprit ini sebanyak 1 cc. Kemudian kita akan dekatkan nirbacken ke pasien. Kita lakukan desinfeksi di sekitar area penyuntikan dari dalam keluar dengan menggunakan alkohol swab. Kita buang di nirbacken. Kemudian kita ambil sprit. Kita tunggu sebentar hingga alkohol mengering. Sprit yang sudah kita siapkan obat tadi, ya, sprit 1 cc, kita pegang dengan tangan kiri kulit pasien. Kemudian bevel jarum atau mata jarum menghadap ke atas. Kita tusukkan jarum berada di intradermal 15 derajat. Kita masukkan perlahan-lahan karena ini akan menimbulkan rasa panas ke pasien. Jadi mintalah pasien untuk menarik nafas. Kemudian kita dorong pelanggar dari jarum hingga membentuk suatu undulasi pada kulit pasien. Jadi obat tidak perlu masuk semua hingga cukup menimbulkan gelembung saja di kulit pasien. Kita cabut jarum perlahan-lahan. Kemudian jika ada cairan atau obat yang keluar, tidak boleh kita gosok terlalu keras karena nanti akan mengempeskan gelembung yang ada di kulit pasien. Dan sampaikan ke pasien untuk tidak menggosok hasil dari penyuntikan. Kemudian kita lingkari area penyuntikan dengan pulpen untuk mengevaluasi selama 15 menit ke depan. Setelah dilakukan penyuntikan, kita bereskan alat-alat dibereskan. Kemudian kita lepas handscoon dan perawat mencuci tangan. Fase keempat adalah fase terminasi. Pada fase terminasi, perawat mengevaluasi perasaan klien setelah dilakukan tindakan. Tanyakan kepada pasien apa yang dirasakan setelah dilakukan tindakan. Yang kedua, menyampaikan hasil prosedur setelah dilakukan tindakan. Jadi kita sampaikan bahwa tindakan injeksi intrakutan telah selesai dan tinggal menunggu hasil. Yang ketiga, memberikan reinforcement sesuai dengan kemampuan klien. Kita berikan sedikit pujian pada pasien karena pasien sudah mau bekerja sama dengan baik. Yang keempat, melakukan kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya. Jadi kita pastikan untuk membuat janji pada pasien tindakan selanjutnya apa dan jam berapa untuk kita menemui pasien. Yang kelima, mengakhiri kegiatan dengan memberikan salam dan berpamitan pada pasien. Yang terakhir, merapikan lingkungan dan mengembalikan peralatan ke tempat semula. Fase terakhir dari kegiatan ini adalah fase dokumentasi. Pada fase dokumentasi, yang dilakukan perawat adalah mendokumentasikan hasil dari kegiatan injeksi intrakutan. Bagaimana hasil dari injeksi intrakutan, reaksi pasien setelah dilakukan injeksi intrakutan. Yang kedua, tuliskan tanggal pelaksanaan injeksi intrakutan. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan tanda tangan perawat yang melakukan injeksi intrakutan.